Shalom, Midweek Worship Community. Shalom. Hari ini kita sudah memasuki Midweek Worship Spesial Christmas. Puji Tuhan, ya. Kita akan merayakan Natal dan sepanjang Desember ini, mari kita bersama-sama bersukacita dalam acara Midweek Worship Community yang pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan. Bersyukur Tuhan, di awal Desember ini Midweek Worship Spesial Christmas boleh tayang, dan biarlah Tuhan Yesus di Midweek Worship kali ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami menyambut hari spesial di bulan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh merasakan damai dan sukacita, dan kelahiran Yesus itu ada di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami juga ingin mendapatkan berkat lewat firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar pada saat ini benar-benar Yesus lahir di dalam setiap kehidupan kami, di dalam hati kami. Amen. Sehingga Tuhan Yesus, hari-hari kami boleh dipenuhi oleh sukacita dan berkat dari Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Midweek Worship Community, saat hari ini kita bersukacita. Mari kita terus
menyambut kelahiran Yesus itu selalu ada di dalam hati kita. Dan biarlah sepanjang bulan Desember ini di setiap midweek worship spesial Christmas, pastikan saudara semua mendapatkan berkat. Mari kita bersukacita dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Yotam. Joy to the Word. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, senang sekali menyapa. Saya Yotam Teddy mengucapkan Merry Christmas buat kita semuanya Midweek Worship Community. Thank you Pastor Nathan yang selalu memfasilitasi sehingga komunitas ini bisa menjangkau dan menjadi berkat buat kita semuanya. Oke, hari ini kita mau belajar breakdown and breakthrough. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami di titik terendah kita, breakdown. Tapi biarlah breakdown kehidupan Anda menjadi breakthrough. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Apa artinya breakdown kalau kita tidak mengalami breakthrough dalam kehidupan kita? Apa artinya kita sampai berkeping-keping punya masalah yang hebat tanpa sebuah pembelajaran mutiara permata yang keluar dari semua tes kehidupan kita? Nah, 2 Timotius 3 ayat yang pertama saya mau bacakan ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar dipakai kata kalepos yang artinya sulit, sukar, ganas, penuh dengan kekerasan. Kita tahu bahwa hidup di zaman sekarang gak gampang Bapak Ibu. Ada banyak dangerous time, bahkan stres yang berat, trouble yang sangat kuat sekali hari-hari kita sedang alami. Ada banyak orang sedang mengalami titik stres. Dan saya kok yakin 2026 keadaan gak beda jauh dengan keadaan 2025. Di mana perang dagang akan terjadi di sana sini. Belum industri teknologi media yang berkembang dengan pesat. Fokus yang mulai berubah di banyak hal di sektor real, sektor perekonomian dan perdagangan yang ada. Badai ekonomi yang gak pernah selesai. Instabilitas ekonomi yang selalu berubah-berubah yang mengakibatkan kita dalam pelaku-pelaku bisnis di marketplace kita dibuat pusing semuanya. Belum urusan family, urusan anak, orang tua, pernikahan kita. Belum urusan soal hutang piutang, bunga bank yang cukup tinggi dan pelunasan. Belum lagi soal pelayanan. Ada banyak hal yang terjadi yang membuat kita stres di masa-masa sekarang ini. Intinya begini, tidak ada jaminan hidup kita lebih baik untuk ke depan. Gak ada jaminan, no guarantee. Tidak ada jaminan krisis akan baik-baik. Goncangan akan mereda ke depan. Gak akan ada Bapak Ibu. Tapi Hagai 2 ayat 6 ayat ke-7 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan dan mengizinkan goncangan apapun terjadi. Sebagai tanda bahwa kerajaan yang ada yang dia tegakkan gak pernah tergoncangkan. Itu kata Ibrani. Oleh sebab itu goncangan apapun terjadi, saya pastikan hidup saya dan saudara gak pernah tergoncangkan. Karena Immanuel, Tuhan yang kita sembah, di bulan ini kita merayakan Natal itu bersama dengan saya dan saudara. Tidak ada yang kebal dalam hidup ini. Ya, semua bisa burn out, yes. Semua bisa depresi, ya. Tapi saya mau temukan dan saya mau katakan begini pada Natal hari ini, kau gak sendiri. Titik burn outmu, titik breakdownmu, titik terendahmu menjadi titik terbaik dan cerita hidupmu yang hebat akan keluar dari titik breakdown Anda. Saya mau kasih tahu tentang cerita tentang bagaimana Maria dan Yusuf. Pada saat dia punya anak namanya Yesus, lalu diberikan nama Immanuel di sana, Alkitab mencatat mereka harus mengungsi. Bapak Ibu bisa bayangkan, Maria waktu itu sedang senang luar biasa. Yusuf sedang bahagia luar biasa karena Yesus sudah lahir. Tapi Alkitab mencatat dalam beberapa tahun awal kehidupannya Yesus, mereka harus berpindah dari Bethlehem, Yerusalem menuju ke Mesir. Itu perjalanan yang gak gampang.
Mereka senang dalam kehidupan mereka di awal-awal. Tetapi tiba-tiba goncangan dan badai pun terjadi. Dan Tuhan izinkan itu semua terjadi. Mereka harus melewati padang gurun. Mereka harus melewati panas terik untuk mengungsi dari kebuasan daripada Raja Herodes pada waktu itu. Tetapi dengar baik-baik, Yusuf dan Maria berjalan melewati padang gurun itu bersama dengan Yesus. Mereka mengalami kekuatan demi kekuatan sampai akhirnya mereka bisa membesarkan Yesus dan Yesus pun bisa menunaikan tugasnya di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, temukan Tuhan dalam semua titik rendahmu. Maria dan Yusuf membawa Yesus di titik rendahnya. Di masa-masa dia stres, di mana bayi-bayi di bawah usia 2 tahun sedang dibunuh dan dibantai di Yerusalem dan Bethlehem. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Karena apa? Karena ketaatan Yusuf dan Maria. Waktu mereka sedang tidur ada mimpi. Yusuf, bawa anakmu ke Mesir. Berat bagi Yusuf dan Maria, tapi ada ketaatan ada di sana. Mereka harus melewati padang gurun, ya. Tapi saya mau katakan padang gurun bukan tempat tinggal Maria dan Yusuf. Padang gurun memang harus kau alami, harus kau lalui. Tapi dengar saya, padang gurun itu bukan tempat Anda. Memang harus dilewati, tapi padang gurunmu adalah tempat di mana kau akan berjumpa, mengalami breakthrough yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda. Saya mau kasih contoh, ada 3 orang yang bertemu di satu bukit pada saat Yesus ada di sana. Satu namanya Yesus, yang kedua Musa, yang ketiga adalah Elia. Saya pernah bertanya begini Bapak Ibu, ada banyak tokoh di perjanjian lama, kenapa 2 tokoh ini yang menemui Yesus pada saat peristiwa transfigurasi itu? Di gunung itu 2 orang ini menemui Yesus dan mereka berbicara tentang tujuan Yesus ke muka bumi ini. Jelas ada alasan kenapa cerita ini diangkat begitu hebat. Nah, saya ada dorongan untuk sharing akan hal ini Bapak Ibu. Tentang Musa dan Elia bahkan dengan Yesus. Yang punya kesamaan dari ketiganya ini. Mereka pernah mengalami titik breakdown, titik terendah. Musa pernah lari dari Mesir gara-gara karena dia bunuh 1 orang pegawainya Mesir. Ternyata pegawainya Mesir ini adalah cucu angkatnya Firaun. Sampai akhirnya Firaun kejar Musa dan mau dibunuh. Di masa-masa dia breakdown, dia titik terendah, dia stres, dia lari dari Mesir, pergi ke padang gurun di Median di sana. Nah, di tengah-tengah padang gurun itu akhirnya dia ketemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Saudara tahu cerita akan hal itu. Orang kedua adalah Elia. Elia pernah mengalami kondisi breakdown, stres yang luar biasa. Gara-gara karena dia diancam oleh Isabel. Isabel ngomong begini, kemarin kamu bunuh nabi-nabiku 450. Besok aku akan tunjukkan, aku akan perlakukan kamu sebagaimana kamu bantai nabi-nabiku, aku mau bantai kamu. Elisa waktu itu stres dan depresi. Lalu dia lari ke padang gurun. Alkitab mencatat dia lari ke padang gurun. Lalu dia pergi ke sana dan bersembunyi. Dan di padang gurun itu dia dipelihara oleh Tuhan. Lalu Tuhan ngomong gini, makan apa yang aku kasih, minum apa yang aku kasih, perjalananmu cukup jauh. Lalu akhirnya Elia berjalan 40 hari sampai akhirnya Elia ada di Gunung Horeb. Musa ada 40 tahun di padang gurun Median sampai akhirnya dia ada di Gunung Horeb. Mereka sama-sama mengalami titik yang namanya terendah dalam kehidupannya. Titik breakdown, stres, sedang dalam tekanan yang berat. Tapi disitulah mereka mengalami breakthrough yang luar biasa. Mari kita lihat Keluaran 3 ayat 1. Mereka, khususnya Musa ya, tiba di Gunung Horeb. Elia, bangunlah, dikata firman Tuhan. Bangunlah, makan, minumlah, kau akan berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Lalu sampailah ia ke Gunung Horeb.
mereka di titik terendah, mereka sama-sama ada di satu tempat namanya Horeb. Jarak mereka kurang lebih 400-an tahun, kurang lebihnya. Tapi tempat yang mereka singgahi di Horeb itu tempat yang sama. Di masa persoalan, di masa mereka sedang mengalami breakdown. Keadaan yang tidak baik dalam kehidupannya mereka. Musa ada di Horeb ketemu sama Tuhan. Elia di masa stres dia pergi ke Horeb ketemu juga sama Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Horeb itu artinya kering, terasing, gersang. Itu arti pertama. Memang di kondisi kita sedang breakdown, kita kering, gak ada damai, gak ada sejahtera, gak ada sukacita. Kita gak ada pengharapan sama sekali. Tapi dengar, arti kedua dari Horeb adalah gunung Tuhan. So, artinya apa? Anda boleh kering dalam keadaan apapun. Anda boleh dalam keadaan terendah, di titik terendahmu apapun yang terjadi. Tapi pastikan Anda ada di gunungnya Tuhan. Tempat di mana, arti yang pertama, ada the place of encounter. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memakai seseorang sebelum memberikan pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman luka-lukamu akan menunjukkan pengalaman pelayananmu ke depan. Elia dan Elisa ketemu sama Tuhan, encounter sama Tuhan di Gunung Horeb. Di tempat dia paling depresi, tempat dia paling di titik terendahnya, justru ketemu sama Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Pada saat kau ada di titik terendah, pastikan kita mengalami encounter sama Tuhan. Sebab pada saat kau mengalami encounter dengan Tuhan, pengalamanmu dirubah menjadi cerita terbaik, terhebat, dan menjadi kesaksianmu yang akan bisa memberkati banyak orang. Lihat Musa, lihat Elia, di masa-masa kehidupannya, cerita kehidupannya menginspire banyak orang. Ini yang nomor satu, pastikan di titik keringmu, di titik Horebmu, di titik di mana Anda ada di padang gurun, Anda bertemu dengan Tuhan, mengalami encounter sama Tuhan. Natal itu tanpa encounter cuma perayaan, capek dan lelah saja. Tapi kalau kau mengalami encounter, perjumpaan dengan sang bayi itu, kekuatan, raja damai, bahkan sukacita itu akan mengalir atas kehidupan saya dan saudara. Saya berdoa 2026 Anda mengalami kekuatan-kekuatan dalam perjalanan Anda. Anda akan mengalami encounter dalam semua transit kehidupan Anda. Anda berjumpa dengan Tuhan. Padang gurunmu menjadi padang rumput yang terhebat. Cerita terhebat dalam kehidupanmu. Kenapa? Ada encounter sama Tuhan di dalamnya. Wow, ini nomor satu. Nomor dua, alami breakthrough dalam semua breakdown Anda ya. Nomor dua, the place who God speak. Padang gurun itu adalah tempat Tuhan berbicara. Di Horeb Tuhan bicara. Musa, ya Allah. Tuhan ngomong di Horeb. Di Horeb juga Tuhan ngomong sama Elia. Apakah kerjaanmu di sini Elia? Horebmu adalah tempat Tuhan berbicara. Saudara tahu artinya gurun? Gurun itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata dabar, yang artinya to speak. Tuhan berbicara. Jadi tempat gurunmu itu tempat Tuhan bicara. Gak enak memang orang di padang gurun. Tahun ini Bapak Ibu menjadi tahun yang berat buat saya bersama dengan istri. 5 bulan yang lalu, bulan Juli, tanggal 7, anak kami satu-satunya dipanggil Tuhan. Anak kami satu-satunya 5 bulan yang lalu dipanggil Tuhan. Bagi kami itu padang gurun buat kami. Bagi kami gak terima Bapak Ibu. Pengen aja tinggalkan Tuhan. Kecewa, ya mungkin kecewa. Kenapa kami udah melayani habis-habisan buat Tuhan. Semuanya kami serahkan yang terbaik dan satu-satunya anak kami. Bahkan anak kami barusan menikah 1 bulan Bapak Ibu. Baru menikah 1 bulan. Kami sedang atur untuk liburan ke Bali waktu itu. Tapi akhirnya semua jadi kenangan begitu saja.
Kami mencoba untuk tahan dalam semua apapun yang terjadi. Tapi kalau pas dalam keadaan ngedrop, air mata tuh jatuh berlinang begitu hebat. Termasuk istri saya, termasuk istrinya anak saya. Pada waktu itu syok berat. Tapi perjalanan kami, saya sama istri berkata, kami sepakat, kami gak berhenti di padang gurun ini. Kami gak akan kasih titik di sini. 2 minggu setelah anak kami dipanggil Tuhan, saya dibel teman saya dari Tegal, Semarang dan Blitar. Kebetulan itu rute pelayanan minggu depan itu Pantura. Saya dibel, Koyotam jadi gak pelayanan? Saya minta maaf harus menanyakan ini karena saya sangat ngerti kondisinya Koyotam. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Saya ngomong, saya berangkat. Saya berangkat pelayanan. Saya enggak mau berhenti titik dengan kesedihan saya. Saya tahu anak saya sudah bersama dengan Tuhan. Saya ada di surga di sana. Mama saya dapat konfirmasi jelas. Waktu saya ngomong sama mama, "Mah, cucu mama yang pertama dipanggil Tuhan." Mamaku nangis, enggak terima. Lalu kami berdoa dan saling menguatkan. Saya pulang pergi ke rumah sakit, mama sendirian dia berdoa. Waktu dia berdoa dia mencoba naik banding di hadapan tahtanya Tuhan. Tuhan kenapa? Ini Kelvin 26 tahun engkau panggil. Pada saat dia berdoa, di pundaknya di sini ada tangan yang menyentuh dia 2 kali. Puk puk begitu, lembut sekali. Dia nengok, gak ada orang. Lalu dia sungguh-sungguh berdoa. Lalu ada suara, Kelvin sudah sama aku. Dia makin nangis. Lalu ada tangan kedua menepuk dengan lembut sekali. Lalu mama melek, gak ada orang. Saya ngomong sama mama, "Mah, thank you. Aku tahu aku sama Lani berat menghadapi ini." Rasa ganjel itu kayak dalam sini nih Bapak Ibu ya. Ada batu yang besar itu menindip jantung dan hati saya. Ada desakan ganjel yang begitu berat mau diangkat gitu. Saya sampai ngomong, "Tuhan, aku nangis gak bisa. Air mata gak bisa keluar tapi dada ini mau hancur, mau meledak luar biasa. Tuhan beri kami kekuatan." Saya cuma doa kayak gitu Bapak Ibu. Nangis gak bisa tapi hati ini berat banget. Roh Kudus itu ngomong gini, kamu tahu gak? Waktu aku menyerahkan anakku Yesus mati bagi kamu, seperti itulah hatiku. Aduh, saya makin nangis Bapak Ibu. Hati saya makin sedih. Saya makin sedih tapi dikuatkan oleh firman itu. Saya dapat pelajaran bagaimana hati Bapa di surga. Kasih Yesus buat saya dan saudara. Mati di atas kayu salib. Itu perasaannya kayak apa? Seperti itulah keadaan saya waktu itu. Saya kuat. Bapak rohani saya dari Bandung pelayanan. Dia langsung pergi ke Solo. Kasih kekuatan. Teman-teman dari Singapura, salah satu teman dari Singapura, dari City Harvest datang kasih kekuatan. Dari beberapa kota datang kasih kekuatan. Saya gak sendiri. Teman-teman bicara. Teman saya dari Jakarta, dia sengaja datang. Dia ngomong gini, "Yuk, tahu nggak? Gua berdoa. Kenapa sih Tuhan? Kenapa Kelvin 26 tahun kau ambil? Kan sayang banget masih 26 tahun." Tuhan ngomong apa Bapak Ibu? "Yotam sama Lani, hambaku yang kuat." Wah, aku pegang tangannya dan aku ngomong, "Thank you ya Ci ya." Itu kekuatan banget buat kami. Kami merasa lemah, kami merasa gak tahu di gimana nantinya. Anak satu-satunya. Tapi teman-teman datang, kekuatan itu datang. Dengar Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kau lewati padang gurun, ada Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saudara gak sendiri, ada tangan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Bukan kemana kau berjalan, tapi dengan siapa engkau melangkah. Saya ulangi, bukan kemana kau berjalan. Mau padang gurun, padang belantara, semaduri, lembah bayang-bayang maut. Tapi persoalannya dengan siapa kau jalan. Kalau kau jalan dengan rajamu, kau jalan dengan bapamu, kau jalan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan gembalamu yang baik.
Kau gak perlu takut dengan apapun yang terjadi. Tuhan membela kita. Temukan padang gurunmu bersama dengan Tuhan. Lewati semuanya. Izinkan Tuhan bicara. Di tengah-tengah saya berjalan di padang gurun, di mana anak kami dipanggil, kami merasa Tuhan bersama dengan kami. Ada God speak. Tuhan bicara sama kami. Saya berdoa Anda menemukan kalimat kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Ketiga terakhir, the place with God sent. Tempat padang gurunmu adalah tempat pengutusanmu. Padang gurun itu menjadi tempat misi pada saat Musa ada di sana. Aku mengutus engkau Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Mari kita lihat Elia. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia. Pergilah kembali ke jalanmu ke Damsyik. Engkau harus mengurapi Hazael. Dan ayat selanjutnya, kau harus pilih Elisa menjadi penggantimu. Wow. Kejadian dan sakitmu akan menjadi cerita terhebat dalam kehidupan Anda. Anda sedang dipersiapkan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu cerita. Satu kali Hagar pernah keluar dari rumahnya Abraham karena ditekan oleh nyonyanya. Ceritanya Hagar ini mengandung Ismail. Lalu ia memandang rendah nyonyahnya. Lalu nyonyahnya menekan Hagar gak kuat. Larilah Hagar ke padang gurun. Di padang gurun itu ada kalimat, ada suara. Dengar, padang gurun selalu ada God speak. Tuhan bicara. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai. Tahu nggak arti Hagar adalah pelarian? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita dalam tekanan, dalam masalah, Anda tidak berjumpa encounter sama Tuhan, Anda tidak ngerti dan tidak mendengar arahan Tuhan, maka padang gurun akan menjadi pembunuh buat kita yang hebat. Hagar artinya pelarian. Orang yang tidak didirect pada rencana Allah, selalu hidupnya lari dari pelarian demi pelarian demi pelarian yang lain. Ia berjalan ke Syur, lari dan jalannya ke Syur. Arti Syur adalah tembok atau dinding. Pada saat kau tidak didirect, diarahkan dalam rencananya Tuhan, kau didirect oleh emosi, kau didirect oleh kemarahan, kekecewaan, luka, trauma, kepahitan. Dengar baik-baik, maka tembok dan dinding itu yang akan kau hadapi. Malaikat itu berkata, kembali ke tempatmu, biarkan engkau ditindas dalam kuasanya. Biarlah engkau kembali ditindas di bawah kuasanya. Oh, saya senang ini Bapak Ibu. Hagar itu lari, kan dia tidak mau ditindas. Ya, malaikat berkata, pulang kamu. Kenapa? Dengar baik-baik. Kalau Hagar nggak kembali ke nyonyanya, dia lari ke padang gurun, maka ia akan mati di padang gurun. Dan tidak ada bangsa yang besar seperti Arab yang akan lahir dari rahimnya Hagar. Makanya disuruh pulang. Gak apa-apa kamu ditindas, sebab anak yang akan lahir akan menjadi bangsa yang besar. Disitulah Hagar akhirnya nurut. Dia mau dalam tekanan ditindas di bawah kuasa nyonyahnya. Wow, Daud pernah ngomong gini, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Saat kamu diajar ketetapan Tuhan, maka kau akan menemukan akan rencana dan arahannya. Bahkan lebih daripada itu, Anda akan menemukan jawaban Tuhan dalam kehidupan. Tempat ini akhirnya, Hagar berkata, tempat ini seperti Tuhan melihat aku. Aku tidak sendiri, aku sedang dilihat oleh Tuhan. Luka-lukamu dan sakitmu akan menjadi cerita terhebatmu. Kadang-kadang kita lost control. Kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol semuanya. Ya, cuma saya mau katakan, izinkan biar Tuhan yang mengontrol kehidupan kita.
Ada banyak bagian hidupmu yang gak bisa kau kontrol. Suami, perdagangan, ekonomi, ada banyak yang gak bisa kita kontrol. Mata kita terbatas, waktu kita terbatas. Izinkan Tuhan yang gak terbatas mengontrol dan berinvestasi, bergerak dalam kehidupan Anda. Mari jadikan kehidupan breakdownmu, Anda mengalami breakthrough-nya Tuhan. Doa saya, tahun 2026 Anda mengalami shortcut, percepatan yang begitu hebat. Tuhan tahu padang gurunmu itu membuat ruwet, jelimet, dan terjebak di sini buang waktu lama. Tuhan mau ambil Anda lalu di shortcut dengan jalan dan arahannya Tuhan. Saya berdoa, padang gurunmu, masa breakdownmu mengalami breakthrough, tempat encountermu, tempat kau ketemu dengan firman dan kata-katanya dan arahan-arahan ilahinya. Bahkan yang ketiga, tempat Tuhan mengutus Anda di dunia ini untuk menjadi berkat dan memasyurkan namanya yang hebat. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami berdoa buat teman-teman saudara kami yang ada dimanapun mereka berada. Mereka sedang mengalami breakdown dalam kehidupan mereka. Biar malam ini, siang ini, pagi ini mereka mengalami breakthrough daripada Tuhan. Terjadi kuasa Tuhan dinyatakan. Terjadi mujizat. Tiba-tiba ada terobosan dalam ekonomi, finance. Tiba-tiba ada hal-hal yang segar, yang baru yang Tuhan kerjakan. Tiba-tiba yang hanya mimpi, rencana menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. 2026 akan terjadi shortcut, percepatan ilahi yang Tuhan akan kerjakan. Orang berpikir gak mungkin, tapi Tuhan mungkin. Orang berkata gak bisa, gak mampu, tapi bersama Tuhan kami mampu dan bisa. Diberkati semua dalam nama Yesus. Kami bersyukur firman-Mu memberi kekuatan, firman-Mu memberikan arahan. Kami gak sendiri, kami akan berjalan melewati gurun ini, dan ini menjadi cerita kesaksian terhebat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. God bless, Tuhan Yesus memberkati, and Merry Christmas. Doa saya, kuat dan tetap jaya 2026. God bless you. God bless you. Halo, saya Rafael Tan mengucapin selamat Natal untuk MWW Community. Semoga Natal tahun ini bisa membawa damai bagi saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hey guys, this is from Heartwell Professional Audio. We are here wanting to say Merry Christmas and Happy New Year to MWW community. May the miracle of Christmas fill your heart with peace and joy. And may the new year bring blessings and growth. Once again, Merry Christmas and Happy New Year! Bye-bye! Indonesian National Ship Owners Association atau INSA merupakan satu-satunya asosiasi perusahaan pelayaran di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui surat keputusan Menteri Maritim nomor DP10-7-9 pada tanggal 6 September 1967. Sesuai dengan visi INSA sebagai infrastruktur pembangun perekonomian serta alat pemersatu bangsa dan negara, Dewan Pengurus Pusat beserta Dewan Pengurus Cabang INSA yang tersebar di lebih dari 50 wilayah di Nusantara tidak pernah berhenti berperan aktif dalam mendukung kemajuan dunia kemaritiman, khususnya bidang pelayaran niaga di Indonesia. Rekam jejak INSA terus terukir untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang jaya sebagai negeri maritim. Andhika Group is a company based on strong family values, has strived for more than 50 years, have been providing professional shipping services, such as ship chartering, ship management, ship agency, and ship operator. We are determined to provide quality shipping services and are very proud to be leading shipping and logistics services company in the region.
Our goal is to become a caring and reliable business partner for anyone who requires our services. In other words, we are building Anhika into a world-class sea transportation provider, and as well as a trusted and preferred provider is sea transportation and related logistics services for the benefit of all stakeholders. At Andika, we always try to meet all of our partners with quality sea transportation and related logistics services by continuously developing our people and organization competence while practicing prudent business conduct based on strong family values and professionalism. Our long partnerships with various clients are built from strong family values and professionalism. Peduli, profesional, efektif, disiplin, upaya loyalitas inovatif, kembangkan layar, arungi samudra bersama Temas. Temasian, kita peduli selamanya, bangga dalam spirit kerjasama. Temas, together build the nation. Di balik setiap roda yang berputar, di sepanjang jalan yang penuh tantangan, dan di setiap lautan yang bergelora, ada sebuah kekuatan tak terlihat yang menjaga pergerakan tetap lancar dan berdaya. Kekuatan itu bernama Pelumas, sang penjaga kehidupan mesin yang merawat, melindungi, serta memberi daya untuk setiap perjalanan. PT Supra Indolup Prakasa, sebagai distributor resmi ExxonMobil Lubricant Indonesia, hadir membawa energi yang tak hanya menggerakkan mesin, tetapi juga kehidupan melalui rangkaian produk pelumas terbaik. Pelumas andalan kami memastikan mesin tetap berdenyut agar siap melintasi waktu dan menghadapi tantangan. Transportasi dan distribusi yang seimbang dan bersinergi menjadi aspek utama keberhasilan suatu bisnis. Dengan selalu mengandalkan ketepatan dan kecepatan waktu, kami yakin bahwa kami mampu memberikan pelayanan yang selalu dibutuhkan oleh pelanggan. Untuk menjawab kebutuhan pasar dalam negeri dan menjangkau setiap kota, kami telah menyiapkan stok poin yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setiap tetes pelumas yang kami distribusikan adalah komitmen kami terhadap kualitas, keamanan, serta kepuasan pelanggan. Bersama kami, kualitas adalah janji, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan. Selamat pagi Ayah Bunda. Sudah siap belum untuk memilih sekolah dasar terbaik untuk pelatih tercinta? Yuk kenalin, ini SDS rumah kita. Bukan cuma tempat yang menyenangkan, tapi juga penuh makna. Di sini anak-anak belajar di ruang kelas yang nyaman dan juga ber-AC. Juga mengenal teknologi sejak dini melalui pembelajaran TK dan berkembang melalui berbagai macam eskul yang sangat seru, termasuk mesin band yang menjadi favoritnya.